Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah bagi kita untuk menjalankan dan juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab adabul marid, adab-adab atau etika-etika ketika kita dalam keadaan sakit, yang mana di sini beliau menjelaskan min adabil maridi an yasbira ala maradihi fala yatadajjara wa la yukthira syakwa. Di antara adabnya, etikanya orang yang sedang sakit, hendaknya dia harus bersabar, untuk bersabar atas penyakit yang tertimpa pada dirinya. Fala yatadajjar, dan jangan untuk cemas. Kita dilarang untuk memperbanyak cemas, gelisah. Wala yukthira syakwa, dan juga kita tidak dianjurkan untuk mengeluh dalam keadaan sakit. Kita dianjurkan untuk bersabar, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahu ta'ala fi ardih. Kesabaran, sifat sabar, kita dianjurkan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah merupakan salah satu wasiat di antara wasiat-wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya fi ardihi, selama mereka masih di dalam bumi. Man hafidhaha naja wa man dhayya'aha halaka. Barang siapa yang menjaga wasiatnya Allah, yaitu berupa sabar, maka dia akan selamat dari celaan. Wa man dhayya'aha halaka. Dan barang siapa yang melalaikan wasiatnya Allah yang berupa sabar ini, maka dia akan celaka, yang mana hal tersebut mengundang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Walakin yarda bima qaddarallahu alaihi minal maridi liyanala thawaban jazilan. Akan tetapi kita dianjurkan untuk ridho, senantiasa ikhlas dengan apa yang telah ditakdirkan kepada kita yang berupa sakit ini, liyanala thawaban jazilan, supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Dikatakan oleh Sayyidina Umar lirajulin, kepada seorang lelaki, in sabartu madha amrullahi wa kuntu ma'juran. Jika aku bersabar, maka ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kuntu ma'juran, dan aku akan senantiasa aku akan mendapatkan pahala. Wa in jaza'tu, dan akan tetapi jika aku berkeluh kesah, tidak ridho, atau dalam bahasa Jawanya sambat, madha amrullahi wa kuntu ma'zura, maka itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan merubah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku juga akan mendapatkan dosa. Maka dikatakan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Sayyidina Isa bin Imran alaihi wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, wahai Musa, man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku atau ketentuanku,
walam yasbir ala balai, dan tidak sabar tentang bala yang aku kirimkan kepada orang tersebut, walam yashkur ni'mai, dan dia tidak bersyukur tentang apa yang kenikmatan-kenikmatan yang aku telah berikan kepadanya, falyakhrud min baini ardi wa samai, maka hendaklah bagi orang tersebut untuk keluar dari bumi dan langitku. Wal yatlub lahu rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Dan itu sesuatu yang mustahil bagi kita, seorang manusia, seorang hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Di dalam hadis ini kita mendapati bahwasanya adanya anjuran bagi kita untuk ridho dengan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kehidupan kita. Wasabru 'alal bala, dan adanya anjuran untuk bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Wasyukru 'alan na'ma, dan juga kita dianjurkan untuk selalu bersyukur tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang ridho tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk orang yang sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini dijelaskan, waqad warada fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin itu tertimpa suatu kepayahan, wala wasabin, suatu penyakit, wala hammin, suatu kesusahan, wala hazanin, suatu kesedihan, wala adan, juga merupakan kegangguan, wala ghammin, dan juga kegelisahan, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang terkena dari seorang mukmin tadi itu, illa kaffarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa an yad'uwallaha li nafsihi bisyifa. Adab yang selanjutnya adalah hendaknya bagi kita untuk berdoa untuk diri kita yang sedang sakit, bisyifa, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan terhadap kita. Kama fil hadis, seperti halnya yang telah disebutkan di dalam hadis, syaka rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadih. Ada seorang lelaki yang mengeluh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang ada pada badannya, yang ada pada jasadnya. Wahai Kanjeng Nabi, di salah satu tubuhku ada suatu penyakit. Mengeluh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Kanjeng Nabi apa? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marrati a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Maka disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang keluhan salah satu sahabatnya. Beliau bersabda, dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik, letakkanlah tanganmu di badan yang terkena penyakit
Nah, kemudian kata Kanjeng Nabi, waqul bismillah, ucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali, waqul sab'a marrat, dan ucapkanlah doa ini sebanyak 7 kali, yang mana doanya itu adalah a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita kesembuhan, dan apabila di antara kita ada yang sedang sakit, keluarga kita, sanak saudara kita, orang tua kita, anak cucu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan terhadap mereka. Dan apabila penyakit tersebut terdapat pada diri kita, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang kita dapati, yaitu adalah etika ketika kita dalam keadaan sakit, sehingga kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang selalu bersyukur, hamba-hamba yang selalu ridho akan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.